Pernahkah Anda berada di posisi ini? Anda sudah melakukan banyak hal, berdoa, melayani di gereja, baca Alkitab, mungkin bahkan memberi persembahan. Tapi saat malam tiba, suasananya hening, ada satu pertanyaan yang, diam-diam menyelinap di benak Anda. Apakah semua ini sudah cukup? Apakah Tuhan di surga sana benar-benar tersenyum dan berkenan dengan apa yang saya lakukan? Perasaan itu ya, perasaan takut tidak cukup, itu sesuatu yang sangat manusiawi loh. Ini adalah kegelisahan yang dialami oleh banyak sekali orang yang tulus, yang benar-benar ingin menyenangkan Tuhan, tapi yaitu terjebak dalam siklus kecemasan spiritual. Tepat. Dan kegelisahan itulah yang akan kita bedah hari ini. Dalam Matius 7:21, misi kita hari ini sederhana tapi mendalam. Kita akan menggali ayat ini, tujuannya bukan untuk menambah kecemasan Anda, tapi justru sebaliknya, untuk menemukan kelegaan dan kepastian sejati. Jadi mari kita bongkar bersama, apa sih sebenarnya artinya melakukan kehendak Bapa itu? Untuk benar-benar merasakan dampaknya, coba kita bayangkan sejenak sebuah skenario yang mungkin sangat akrab. Bayangkan seseorang kita sebut saja Budi. Setiap minggu pagi, Budi ini orang pertama yang datang ke gereja, dan terakhir yang pulang. Dia memimpin doa pembukaan dengan suara yang bergetar, penuh semangat. Saat pujian, tangannya terangkat paling tinggi. Di media sosialnya, isinya renungan harian dan poster ayat Alkitab. Kalau ada yang tanya kabarnya, jawabannya selalu, puji Tuhan, luar biasa. Dari luar, Budi ini adalah poster anak Tuhan yang sempurna, kan? Gambaran yang sangat umum dan, terus terang, seringkali kita puji. Kita melihat aktivitas lahiriah itu dan langsung menyimpulkan, wah, imannya pasti kuat sekali. Itu asumsi alami yang kita buat. Persis, tapi yang tidak terlihat oleh siapapun adalah apa yang terjadi pada hari Selasa malam saat Budi sendirian di kamarnya setelah seharian bekerja. Nggak ada panggung, nggak ada jemaat. Yang ada cuma hening dan sebuah kekosongan di dalam dadanya. Dia merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa. Ada suara kecil yang terus berbisik. Kalau kamu berhenti melayani minggu depan, apakah Tuhan masih sayang padamu? Kalau doamu nggak sepanjang biasanya, apa berkatnya akan berkurang? Aktivitas rohaninya telah berubah menjadi spiritualitas daftar periksa, sebuah upaya panik untuk terus mendapatkan persetujuan Tuhan. Inilah gambaran tragis dari orang yang mulutnya selalu berseru Tuhan, Tuhan, tapi hatinya mungkin tidak pernah benar-benar merasa aman sebagai anak. Nah, disinilah perkataan Yesus di Matius 7 ayat 21 itu mendarat seperti bom. Ayat ini tidak ditujukan kepada orang-orang di luar gereja, tapi justru kepada orang-orang seperti Budi, orang-orang yang paling religius. Ayat ini adalah cermin yang memaksa kita untuk bertanya, apakah semua aktivitas ini adalah respons dari sebuah hubungan, atau justru upaya untuk membangun hubungan itu? Di situ letak perbedaannya. Ada bahaya spiritual yang sangat nyata, yang disebut kepuasan palsu. Kita merasa aman karena ritual kita, karena kata-kata yang kita ucapkan, padahal inti dari iman, yaitu hubungan yang intim dan percaya dengan Bapa, justru terlewatkan. Betul sekali. Mari kita dengar kontras tajam yang Yesus buat. Dalam terjemahan baru bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu dilanjutkan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lalu dengarkan versi terjemahan sederhana Indonesia yang lebih membumi. Tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, penguasaku, akan menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi yang akan menjadi warga kerajaan Allah adalah setiap orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Kontrasnya begitu jelas ya, antara sekedar memanggil dan benar-benar melakukan. Dan yang membuat ini begitu serius adalah taruhannya. Yesus tidak sedang bicara tentang diterima di komunitas gereja atau dapat pujian dari pendeta. Dia bicara tentang tujuan akhir kita. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini bukan masalah sepele, ini masalah kekekalan. Itu poin yang krusial, tapi ini memunculkan pertanyaan yang mungkin bikin banyak orang termasuk saya jadi gelisah. Kalau semua aktivitas rohani yang kita lihat pada Budi itu nggak cukup, lalu apa kehendak Bapa itu? Apakah ini berarti kita harus melakukan lebih banyak lagi, hanya saja jenis perbuatannya beda? Rasanya kayak keluar dari satu treadmill hanya untuk naik ke treadmill lain yang lebih cepat. Nah, pertanyaan itu adalah inti dari kesalahpahaman yang paling umum dan paling berbahaya. Disinilah catatan dari tafsir Alkitab Full Life yang Anda berikan menjadi sangat menolong. Ada 3 sudut pandang di sana yang bisa mengubah cara kita melihat ayat ini. Sudut pandang pertama adalah yang paling fundamental.
Keselamatan itu sendiri bukanlah hasil usaha kita. Melakukan kehendak Bapa bukanlah daftar tugas yang harus kita selesaikan untuk bisa membeli tiket masuk surga. Oke, jadi ini bukan tentang bekerja untuk mendapatkan keselamatan. Tepat. Catatan itu merujuk kita ke Efesus 2 ayat 8-10. Ayat 8 dan 9 kan sangat terkenal. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan itu anugerah murni, hadiah cuma-cuma. Jadi, melakukan kehendak Allah posisinya di mana? Ayat 10 menjawabnya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, ketaatan kita, perbuatan baik kita, itu bukan syarat untuk diselamatkan, melainkan tujuan dan bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Itu adalah buah alami, yang tumbuh dari pohon yang sudah hidup karena anugerah. Wow, itu mengubah segalanya. Jadi, kalau kita tidak melihat buah itu dalam hidup kita, masalahnya bukan karena kita kurang berusaha, tapi mungkin karena kita belum benar-benar terhubung dengan sumber anugerah itu. Analogi yang muncul di benak saya itu seperti hubungan anak dan ayah. Seorang anak tidak mencuci mobil atau membuang sampah supaya ayahnya mau menandatangani akte kelahirannya dan mengakuinya sebagai anak. Dia melakukannya karena dia adalah anak. Tindakannya mengalir dari identitas dan kasih yang sudah ada, bukan sebagai upaya untuk mendapatkan identitas itu. Dari catatan tafsir yang Anda bagikan, yang bahkan lebih dalam lagi. Disinilah kita masuk ke salah satu paradoks terindah sekaligus paling sering disalahpahami dalam iman kita. Ternyata, bukan hanya keselamatan yang merupakan anugerah, tapi kemampuan kita untuk taat setelah diselamatkan pun adalah anugerah. Keinginan untuk melakukan kehendak Bapa itu sendiri adalah pemberian dari Allah. Tunggu sebentar, bahkan kekuatan dan kemauan untuk hidup benar pun itu anugerah? Persis. Ini adalah ide yang revolusioner. Catatan itu mengarahkan kita pada Filipi 2 ayat 13 yang bunyinya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Coba perhatikan urutannya dengan saksama. Allah mengerjakan kemauan lebih dulu, baru kemudian pekerjaan. Ini artinya Tuhan tidak hanya memberi kita setumpuk perintah lalu berkata, semoga berhasil, kerjakan sendiri ya. Tidak. Dia bekerja di level yang paling dalam. Dia menanamkan keinginan untuk taat di dalam hati kita, lalu dia juga yang memberikan kekuatan untuk menjalankannya. Jadi, ketaatan bukanlah beban yang kita pikul sendirian. Ini adalah sebuah tarian, sebuah kemitraan yang diinisiasi dan dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Wow, ini bagian yang sangat menarik. Ini benar-benar membalikkan cara pandang. Artinya, saat kita merasa tidak punya keinginan untuk melakukan yang benar, kita bisa datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, tanamkan keinginan itu di dalam hatiku. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan lain. Kalau Tuhan yang mengerjakan semuanya, baik kemauan maupun pekerjaan, berarti peran kita apa? Apakah kita hanya duduk pasif saja menunggu Tuhan membuat kita jadi orang baik secara otomatis? Sama sekali tidak. Dan disinilah sisi lain dari paradoks itu muncul. Sudut pandang ketiga dari catatan kita. Anugerah Tuhan tidak membuat kita menjadi robot atau boneka. Anugerahnya justru mengaktifkan dan memberdayakan tanggung jawab kita. Catatan yang sama menunjuk kita ke ayat yang persis berada sebelum Filipi 2:13, yaitu ayat 12. Di sana Paulus berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini dia. Ini terdengar sangat kontradiktif. Di satu sisi, semua adalah anugerah, pemberian, bukan hasil usaha. Tapi di sisi lain, Filipi 2:12 ini menyuruh kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saya jadi bingung yang mana yang benar. Apakah kita hanya menerima atau kita harus bekerja? Kedua ide ini terasa saling meniadakan. Ini adalah kebingungan yang wajar. Dan kuncinya ada pada pemahaman kata kerjakan. Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah katergazomai, yang lebih tepat diartikan work out, bukan work for. Anda tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tapi Anda mengerjakan keluar keselamatan yang sudah Anda miliki. Mengerjakan keluar, maksudnya seperti apa itu? Gini, bayangkan Anda diberi sebuah keanggotaan gym premium seumur hidup sebagai hadiah. Anda tidak bekerja untuk mendapatkannya, itu murni anugerah. Tapi, untuk mendapatkan manfaatnya,
otot yang kuat, tubuh yang sehat, Anda tetap harus datang ke gym, mengangkat beban, dan menggunakan fasilitas yang sudah diberikan. Anda mengerjakan keluar manfaat dari keanggotaan itu. Demikian pula dengan keselamatan. Allah sudah memberikan segalanya. Pengampunan, Roh Kudus, kekuatan, kemauan. Tugas kita adalah secara aktif menanggapi anugerah itu. Kita memilih untuk taat, kita berdoa memohon kekuatan yang sudah dijanjikan, kita secara aktif melawan godaan. Ini adalah kemitraan. Allah mengerjakan di dalam kita, dan kita bekerja sama dengan Dia untuk mewujudkannya keluar dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengerti. Jadi ini bukan kontradiksi, tapi dua sisi dari satu koin yang sama. Seperti perahu layar. Anugerah Tuhan itu seperti angin yang bertiup kencang dan gratis. Angin itu yang punya kekuatan untuk mendorong perahu. Tapi kita, sebagai pelaut, tetap punya tanggung jawab. Kita harus membuka layarnya, memegang kemudi, dan mengarahkan perahu ke tujuan. Kita tidak menciptakan angin ya, tapi kita bertanggung jawab untuk menanggapinya. Tanpa angin, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau kita nggak buka layar, angin sekuat apapun nggak akan ada gunanya. Persis. Itulah kemitraan yang indah antara anugerah ilahi dan respons manusia. Keduanya bekerja bersamaan. Jadi, setelah kita membongkar semua ini, apa artinya bagi Anda yang sedang mendengarkan? Panggilan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa bukanlah sebuah ancaman yang dirancang untuk membuat kita cemas dan terus-menerus mengukur kelayakan diri kita di hadapannya. Kita mulai dari rasa cemas, dari spiritualitas daftar periksa seorang Budi, dan sekarang kita sampai pada sebuah kebenaran yang membebaskan. Ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk beralih. Beralih dari iman yang dangkal dan berbasis performa ke iman yang mendalam dan berbasis hubungan. Dari sekedar pengakuan di bibir saat hari Minggu menjadi sebuah realitas yang hidup dan berdenyut di dalam hati setiap hari. Sebuah undangan untuk mengalami kenyataan di mana tindakan ketaatan kita bukan lagi beban atau kewajiban yang menakutkan, melainkan sesuatu yang mengalir secara alami, mengalir dari hati yang dipenuhi kasih dan syukur kepada Bapa. Mentalitasnya berubah total. Bukan lagi, aku harus melakukan ini supaya Tuhan senang, tapi berubah menjadi, aku ingin melakukan ini karena aku mengasihi Dia yang sudah terlebih dahulu mengasihiku. Pergeseran dari ketakutan menjadi kesukaan. Dan keindahan dari ayat ini adalah pengingat bahwa iman sejati itu terwujudnya di mana. Bukan dalam kata-kata besar di mimbar atau status media sosial yang terlihat rohani. Kehendak Bapa bukanlah sebuah proyek raksasa dan spektakuler. Seringkali itu adalah sebuah mozaik yang tersusun dari ribuan tindakan kecil yang selaras dengan hatinya. Kesabaran saat terjebak macet, kejujuran saat mengembalikan uang kembalian yang lebih, pengampunan tulus kepada orang yang menyakiti kita, kemurahan hati diam-diam kepada yang membutuhkan. Disitulah kehendak Bapa benar-benar dilakukan. Di dalam hal-hal kecil yang tidak dilihat orang lain, tapi dilihat oleh Bapa di surga. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan untuk Anda renungkan minggu ini. Bukan lagi apa saja yang belum saya lakukan untuk Tuhan, atau apakah saya sudah cukup baik. Mari kita ganti pertanyaannya menjadi, apa satu tindakan yang bisa saya lakukan hari ini, bukan untuk membuktikan kelayakan saya kepada Bapa, tetapi murni untuk menikmati hubungan saya dengannya sebagai respons syukur atas kasih-Nya yang tak bersyarat. Oke. Mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.